Catherine mungkin boleh diceritain nih Iya. tentang hal yang lagi viral nih ya, tentang kembalinya nih. Kronologi itu kayak gimana sih sampai akhirnya ketahuan gitu? Sebetulnya kayaknya kejadiannya udah nggak kemarin aja ya, udah beberapa saat yang lalu, tapi memang ketahuannya itu baru yang kemarin itu sebelum Lebaran gitu. Jadi ini ART laki ya, membantu rumah tangga ini yang kerja di rumahku, kan ada yang perempuan ada yang laki, ini yang laki ini. Terus ternyata dia udah sering mencuri ini, jadi yang dicuri bukan hanya satu kali aja, dia udah sering melakukan, dan ketahuannya kemarin itu baru ketahuan karena ada bukti juga. Kalau sebelumnya kan mungkin diambil-ambil dari kamar, kan kamar saya, kamar ibu saya, tapi kan memang nggak ada CCTV di kamar, CCTV-nya tuh di luar kamar. Jadi kita nggak ada yang ngeh lah kalau dia masuk ke kamar pun, mungkin pas lagi disuruh atau apa gitu kan. Kadang kan suka disuruh apalah gitu. Memang nggak sering, cuma kayaknya memang kesempatan itu dia pakai. Dan juga Catherine kan juga banyak waktunya di Sulawesi, mungkin pas lagi ibu saya di rumah kakak, asisten ikut, supir nggak ada juga keluar, nah itu dia geretak-geretak rumah lah istilahnya gitu. Tapi awal ketahuan itu kapan sih kalau boleh tahu? Hmm. Awal ketahuannya banget. Ya ini belum lama ini, karena memang ada bukti juga ya, maksudnya ada slip bond penukaran uang asing, penukaran gitu, valuta asing. Jadi ya kan terjelas tuh ya, ada tanda tangan dia, ada nama dia, udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu, dan sudah jelas gitu. Jadi kan pas dia mencurinya kan kita nggak ada yang tahu gitu. Pas udah itu baru dia, pas udah mau dibawa ke pihak yang berwajib, ya akhirnya kita interogasi dulu kan di rumah. Terus akhirnya udah ngaku, tadinya nggak ngaku, orang udah ada bukti gitu aja masih nggak ngaku. Bebel banget deh tuh anak. Boleh tahu nggak mata uang asing itu mata uang apa? Kalau boleh tahu. US dollar sama Singapura. Waduh. Makanya Mbak Catherine kan tadi bilang emang bukan sekali ini ya, dia dari dulu juga kayak Mbak udah nggak dia ngambil-ngambil, tapi enggak, kalau dulu nggak ngambil-ngambil, Tapi maksudnya udah sering. yang kan ngambil bukan cuma satu hari itu aja. Jadi sebelumnya kayak jam, oh, kemana ya, keselip di mana ya, bongkar bongkar bongkar, tapi kan nggak ada bukti dia yang ngambil gitu. Ya udah aja gitu. Gitu. Jadi saya pikir keselip di mana ya, bongkar semua satu. Mungkin kadang kan gonta-ganti tas, kadang kan namanya perempuan ya, ganti-ganti di lemari, mungkin di laci kamar aku apa di kamar ibuku apa di mana gitu kan. Mungkin kadang kan aku suka tidur nginep di kamar ibuku, mungkin aku lepas gimana, pokoknya cari tetap nggak ketemu, bingung juga gitu. Tapi kan nggak mungkin juga nuduh dia gitu kan, yang kerja di rumah bukan hanya dia gitu, nggak ada bukti. Tapi setahu Catherine keseharian pelaku ini seperti apa sih, sifat dan mungkin tabiatnya di rumah ini seperti apa sih? Ya nggak begitu ngerti ya, karena aku kan juga jarang berinteraksi sama dia juga gitu. Paling ya memang orangnya bebel sih, maksudnya udah gitu senang shopping katanya ternyata. Jadi kan memang ininya kan beda, dia kan di ruangan depan, kalau saya kan di dalam rumah. Kalau dia kan ada tempat sendiri yang beda dari rumah kan, yang di depan itu ada kamar sendiri, ada kamar mandi sendiri. Jadi banyak waktunya di situ. Tapi ternyata tadi supirku bilang memang sering belanja dia, sering belanja. Jadi gaya hidupnya tuh selangit gitu, gaya-gayaan. Sementara ya gitu hasil dari pencurian gitu. Dan baru dengar juga nih, katanya tetangga bilang, oh memang ternyata kalau Bu Catherine nggak ada, oma nggak ada, oma tuh ibu saya lagi pada keluar tuh dia suka pakai mobil. Jadi bukan hanya mobil saya aja yang dipakai, mobil ibu saya dipakai, mobil saya dipakai. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, dan maksudnya kita nggak ngecek CCTV juga ya, karena kan tidak ada pemicunya gitu. Baru bilang, oh apa, kirain memang diperbolehkan. Oh enggak kok, nggak pernah izin sama kita kalau dia mau pakai mobil gitu-gitu. Jadi kalau kita pergi dia ikutan pergi tuh gitu. Jadi nggak pernah ketahuan ya, baru ketahuannya ya ini semenjak kejadian ini kan gitu. dari beberapa ART nih kok sampai Mbak Catherine curiga ke dia tuh gimana sih Mbak? Emang udah Bukan curiga ke dia aja, kan aku bilang tadi, aku orangnya nggak pernah curigaan ya, nggak pernah suzon sama orang. Tapi memang saya mau cek semua gitu, karena kan kebetulan dia memang lagi sholat Jumat ya, waktunya cek kamar dia kan. Nah ketemu, nanti kalau misalnya di kamar dia nggak ketemu, saya cek ke kamar yang ART perempuan, mungkin disuruh ke pasar lagi apa, saya cek juga. Tapi yang ini udah ketemu ya udah, berarti dia memang. Dan pas sebelum dibawa ke yang berwajib, memang akhirnya dia ngaku. Kenapa nggak dari tadi ngaku? Aku capek loh interogasi dia berjam-jam loh, nggak ngaku-ngaku gitu. Jadi ya gitulah, memang udah jalannya ya.
udahlah tuh terbongkar deh tuh. Terus kemarin aku mau syuting YouTube, nggak ada semua peralatanku, kamera, semua ada tuh, seremonik, semua nggak ada. Jadi aku yang aduh kesel, tambah kesel aja gitu, nih gila ya. Ternyata jadi mencurinya bukan hanya itu aja, yang sebelum-sebelumnya juga karena baru kebongkar aja sekarang gitu. Dari semua yang di Uang. barang-barang yang udah diambil tadi yang udah dijual gitu Mbak? Iya, udah dijual, makanya sayang banget, sangat disayangkan sekali. Terus apa kayak uang ibuku juga kan udah lama nih kejadiannya. Kemana ya uangnya, kata mamiku, perasaan tadi ambilnya segini kok cuma dipakai segini udah dihitung-hitung, tapi kok masih kurang ya. Jadi kan jadi ini-inian kan, bukan salah-salah, jadi tanya-tanyaan kan, kamu lihat nggak, kamu lihat, karena kan yang istilahnya yang di dalam rumah kan yang keluarga inti gitu kan, nggak lihat, terus kamu ini nggak naruh, dan maksudnya nggak, memang nggak ada bukti, jadi kita nggak bisa nuduh juga kan, mami lupa kali, enggak, masa selupa lupanya, kurangnya banyak banget gitu, sampai jutaan gitu. Apa dibelanjain apa ya, diinget-inget lagi, perasaan tadi beli ini hitung-hitung, ya tetap nggak ada, cuma nggak pernah nyangka kalau dia gitu loh. Jadi tuh dia memang ambil kesempatan, memang udah pencuri jadinya, maksudnya dilihat kali mungkin saya nggak ada, terus ibu saya lagi ngapain, mungkin di ruangannya agak jauh dari kamar, si yang satu ART 1 mungkin di dapur di mana, jadi dia geratak-geratak jadinya mencuri gitu. Tapi dia udah kerja lama sama Mbak Catherine atau baru? Udah kurang lebih 3 tahun. Ya mungkin dari dulu juga udah curi-curi, cuma kan kita nggak ada yang pernah ngeh ya, mungkin curi-curi kayak uang belanja kan di dapur mungkin berapa ratus kan nggak ada yang enggak. Kadang ibu aku kok naruh duit di sini kok nggak ada ya. Terus juga akhirnya kan saya ngadu ke apa, ke ART yang dulu pernah kerja di rumah saya, yang bawa dia nih, ini gimana nih sih, ini kok ngecewain banget sih, mencuri. Oh gitu ya kak, maaf ya kak, saya nggak tahu. Ya makanya saya kasih tahu kamu, biar kamu tahu, terus biar keluarganya juga tahu kalau ini saya proses semua, saya laporin saya bawa udah ke Polres, saya tahan, saya nggak mau kayak piara pencuri. Saya udah baik, udah semua istilahnya udah dianggap keluarga lah istilahnya gitu kan. Kalau memang ada keperluan mendesak kenapa nggak bilang, ini kan berarti. Terus kan sebelum kebawa ke Polres aku cek semua handphonenya, memang dia hura-hura gitu loh, maksudnya kalau saya nggak ada pergi kemana, ke kafe kemana, mungkin sama temen-temennya apa. Jadi saya nggak terima aja gitu, kecuali kalau misalnya memang keperluan mendesak ya, misalnya anak sakit atau orang tua sakit, ini kan enggak kan buat kesenangan dia. Jadi kayaknya memang ya proses harus tetap berjalan gitu, nggak ada kata damai gitu. Tapi itu Terus apa namanya, itu juga pas aku ngaku gitu, oh gitu ya kak, memang berarti kan apa, dia bilang oh pantesan waktu itu saya lihat juga di statusnya ada megang duit gepok-gepok. Aku pikir dari kakak. Aku bilang hah, ngapain saya kasih ini, dia juga iya sering bawa mobil juga, katanya dibolehin sama kakak. Hah, dibolehin? Sejak kapan saya kasih dia mobil? Emang mau tanggung jawab kalau kenapa-napa gitu? Saya nggak pernah kasih. Oh jadi dia memang udah pembohong dan pencuri gitu loh. Tapi soal nominal barang plus duit itu kira-kira kisaran berapa kak? Ya banyak lah, total ratusan, karena uang aku, uang ibuku, terus belum kamera 1 set aja udah berapa itu, belum jam tanganku, berlian aku, banyak yang diambil gitu. Jadi saat ini proses hukumnya masih pengaduan doang atau udah ditahan atau gimana nih? udah ditahan gitu. Jadi Beban hukum berapa lama kak? saya kurang tahu, mungkin Polresnya yang lebih tahu ya, berapa tahun lah gitu. Nanti ya pasti nextnya pasti aku akan harus dihadirkan di persidangan ya. Tapi tanggapan keluarganya kak, ada nggak langsung ke? Nah itu dia, maksudnya aku gini, keluarga juga aku nggak ada yang ngerasa bersalah sih, apa kek minta maaf kek, maaf ya anak saya udah ngerepotin apa mengecewain apa bersalah, nggak ada tuh sama sekali. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada penyesalan, nggak ada apa. Cuma si siapa yang ART itu bilang, oh di mana kak ditahannya, aku kasih tahu di Polres Depok, silakan aja kalau keluarganya mau jenguk mau apa silakan, saya nggak pernah mau apa namanya membatasi ya, namanya itu kan juga manusia, keluarganya silakan aja. Tapi saya tanya ke Polres, ada nggak keluarganya yang jenguk? Nggak ada. Terus juga nggak ada tuh yang, padahal dari Polres juga udah kasih surat pemberitahuan ya ke keluarganya si pelaku ini kalau anaknya ditahan karena melakukan kejahatan pencurian. Nggak ada tuh yang hubungin saya minta maaf atau apa. Jadi saya tambah yang aduh gimana sih udah kayak gini jadinya.
Jadi Kecewa banget sih. Setelah kejadian ini Kak Catherine kan ada trust issue lagi nggak sih untuk memperkerjakan orang kayak gitu? Atau ada aturan semacamnya gitu Yang pasti sih ya Catherine juga introspeksi diri ya, maksudnya mungkin kan juga ada kesempatan juga dia untuk bisa mencuri ya, jadi mungkin Catherine harus lebih hati-hati, lebih ketat lagi mungkin sekarang, kayak apa semua nggak percaya lagi lah sama yang pekerja gitu, kalau lebih inilah, lebih hati-hati lah ya. Mudah-mudahan kejadian ini cukup sampai di sini aja, terus juga buat pembelajaran juga buat Catherine dan keluarga, terus buat si pelaku juga, mudah-mudahan insaf ya, jangan melakukan kejahatan kayak gini lagi gitu. Oke, nah Mbak Catherine ini soal kecantikan nih. Mbak Catherine kan dulu terkenal sebagai model Ya. gitu. Nah gimana sih seorang Kak Catherine jaga bentuk tubuh